Apa? Yang sudah kamu dapat apa? AFTA. AFTA, oke. Singkatannya doang kan? Boleh. Bentar. Apa tuh? AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Free Trade Area. Dalam bahasa Indonesianya berarti apa kira-kira? Kawasan perdagangan bebas perbara. Kawasan perdagangan bebas Perbara. perbara. Perbara doang. Perbara itu apa? Nggak tahu. Kamu nulisnya nggak kamu tahu. Cari yang gampang-gampang Saya aja. nyarinya di Google, yang saya nggak tahu Oh, kan saya cari. Terus saya oke. nemunya di Google. Perbara gitu ya, oke. Mantan nggak tahu tuh kata apa tuh. Ada yang mau menambahkan AFTA? Tadi sudah disebutkan. Thank you, Vina. AFTA benar ya, jadi ASEAN Free Trade Area. Dalam Indonesia berarti kawasan perdagangan bebas apa tuh berarti akhirnya tuh? Harus ditunjuk. Apa? Apa tuh kawasan perdagangan bebas apa? Hanya apa tadi? Depannya apa tadi? Area, Pak. Hah? ASEAN ya, oke. Oke, yuk. Satu-satu deh. Kita mulai dari Azarel. Azarel, oke yuk, AFTA udah. Kamu pilih apa? Nggak boleh AFTA lagi, Pak. Ya enggak dong, kamu udah dijelasin. Kamu mau nambahin? Atau ada ada hal lain yang perlu ditambahkan? AFTA boleh deh, kalau beda. Nggak usah di-mute. ASEAN Free Trade Area didirikan tahun 1992 di Singapura. Oke, Dan berlangsungnya KTT ASEAN yang keempat. oke. Itu ya, jadi apalagi? AFTA dianggap perlu dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Oke, jadi kamu punya pendiriannya ya, pada saat KTT ASEAN, kemudian untuk daya saing ekonomi. Oke, boleh, sip. Satu lagi. Yang lain sekarang, PDB, Pak. Asarel apa? PDB, oke PDB. Apa tuh PDB? Singkatan dari Produk Domestik Bruto. Produk domestik bruto. Terus? Dasarnya adalah sebuah hitung-hitungan ekonomi yang juga dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh keseluruhan unit yang ada di suatu negara. Oke. Oke, PDB ya, benar ya. Yang belum menjawab, yang cuma dapat satu, PDB itu adalah pendapatan domestik bruto. Bahasa mudahnya ini adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Itu bahasa mudah atau sama-sama susah tuh? Pokoknya nilai yang dihasilkan, nilai produksi barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun. Itu PDB. Itu, oke. Thank you, Azarel. Farel, Saya yang oke, apa? BUMN, Pak. Ini kamu emang BUMN itu kameranya fix atau gimana? Bisa diturunin nggak? maksudnya, Pak? Itu cuma jidat kamu tuh yang kelihatan tuh. Nah, ayo. Farel, di mute Farel kamu. Asarel di mute badan dulu deh. usaha Kasihan. badan usaha milik negara, Pak. BUMN. Oke. Kamu dapat contohnya nggak? Nggak tahu, Pak. Saya jawabnya cuma itu, Cuma itu, BUMN, oke. badan Oke, usaha nggak milik. apa-apa. Iya. Oke, yang Saya lain singkatan BUMN benar semua. ya yang disampaikan Farel, Badan Usaha Milik Negara. Ada yang dapat contohnya kah? Teman-teman yang lain BUMN? PLN, oke, betul. Apalagi? Pokoknya perusahaan yang punya negara. Pertamina, Pak. Pertamina, oke, betul ya. Oke, itu BUMN. Terus, thank you Farel. Berikutnya yang ibu-ibu deh. Paula. Paula. Yuk, unmute. Ya, Pak. Apa, Paula?
konsumen. Konsumen, oke. Apa tuh konsumen? Pembeli. Pembeli. Udah itu aja? Hmm. Pembeli. Sama kompetitor. Sama kompetitor. Oh, mau tar dulu, konsumen dulu. Konsumen tuh pembeli. Konsumen melakukan kegiatan beli doang. Sama menerima. Sama menerima. Kalau misalkan kamu tadi udah sarapan belum? Udah. Udah. Kalau misalkan Paula sarapan itu Paula termasuk konsumen bukan? Iya. Iya. Iyalah boleh nggak? konsumen lah. Paula. Iya. Iya. Tadi sarapannya beli? Enggak. Enggak. Berarti konsumen tidak hanya pembeli. Iya. Ya, oke. Ditambahin ya maknanya ya untuk Paula dan yang lainnya. Konsumen itu adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, ini berarti kita ke definisi konsumsi. Berarti konsumsi itu artinya apa? Menggunakan Siapa? Gunakan. menggunakan suatu barang. Oke, menggunakan, boleh. Kalau menggunakan tuh bisa pakaian, bisa mobil, motor. Kalau misalkan makanan apa? Istilahnya apa? Bukan menggunakan kan? Kalian nggak taruh nasi di muka kalian kan? Dikonsumsi. Mengonsumsi. Jangan menjelaskan istilah dengan memasukkan istilah itu. Apa? Gimana ya? Dari ada menjadi nggak ada tuh berarti apa? Mengapa? Oh, makanannya nih udah titik-titik nih. Hilang. Oh hilang sih, habis lah. Menghabiskan. Gitu Tuh ya. gitu Jadi, Jel. konsumsi Iya, Farel itu pinter. adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang. Ya, jadi nggak cuma menggunakan, nggak cuma kata-kata khusus lainnya. Jadi definisinya adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang. Gitu. Yang melakukan namanya, Oke Pak. siapa tadi yang melakukan konsumsi? Pihaknya disebut? Konsumen. Jadi konsumen itu orangnya, konsumsi itu kegiatannya. Gitu. Oke, thank you Paula dan siapa tadi yang jawab? Farel ya. Oke, Iya, berikutnya. Pak. Farel. Kevira. Saya dong, Pak. Kevira. Ntar dulu ya. Mas nggak bisa Pak, jangan Pak, kasihan. Apa? Belum. Yang produsen, Pak. Produsen. Oke, boleh. Apa itu produsen? Produsen itu pihak yang melakukan kegiatan produksi. Pihak yang melakukan kegiatan produksi. Betul. Berarti antar sambung ya, kayak tadi ya, yang Paula tadi ya, konsumen ada sambungannya sama konsumsi. Berarti kamu produsen ada sambungannya sama produksi. Apa tuh berarti produksi? Barang. Produksi apa? Produksi barang. Produksi Kalau adalah konsumsi tadi kan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang. Kalau produksi apa? suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menghasilkan suatu barang. Ya, oke, betul ya. Kegiatan menghasilkan, membuat atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa, gitu ya. Jadi produksi itu bikin dari nggak ada menjadi ada, atau dari yang udah ada kemudian dibagusin, itu juga produksi. Contohnya dari yang nggak ada menjadi ada, misalkan kalian ada nggak yang seneng masak di antara kalian? Dari nggak ada nasi goreng kemudian menjadi ada nasi goreng. Itu contohnya dari nggak ada menjadi ada, jadi menghasilkan. Kemudian ada juga yang menambah nilai guna suatu barang. Misalkan kalian sekarang lagi taruh gadget kalian di mana nih? Di meja, di tripod, di mana? Di atas buku. Ya, kalau misalkan di meja, udah ada meja tuh. Meja kan udah pada saat dia dibentuk dari kayu, itu sudah produksi. Tetapi bisa juga kita artikan produksi saat dia udah jadi kayu kemudian dicat. Nah, itu ditambah nilai guna barangnya atau dipelitur biar jadi lebih bagus, seperti itu. Jadi, yang melakukan disebut apa tadi? Yang melakukan kegiatan produksi?
Produsen. Produsen. Buset. Produsen yang membuat. Oke. Ya kan. Berikutnya siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa kamu? Oh iya, kasih Pak, kasihan Pak. Kemas, Pak. Kemas, oke, Kasih oke, Pak, Mas. kasihan. Apa? Nangis deh Pak. Ya, saya impor, Pak. Impor, boleh, yuk. Apa tuh? Impor itu adalah proses transportasi barang. Hmm, Barangnya itu bisa berupa barang kayak meja, oke. kursi gitu. Tapi impor tuh dari luar negeri. Bisa Ke juga berupa makanan gitu. dari luar negeri Terus, ke iya, dari luar negeri ke Indonesia gitu. Indonesia. Misalnya. Misalnya, Keluar. terus Terus gimana? Oke, lanjutin dulu. kalau kalau impor tuh secara legal, ada impor yang ilegal kayak misalkan ngirim narkoba gitu dari luar negeri ke Indonesia. Oke. Terus Terus negara penghasil impor terbesar tuh Cina, Pak. negara pengimpor terbesar tuh Cina. Iya. heeh. Oke. Nah, saya mau jelasin lagi boleh, Pak? Boleh. Iya, terus Siap Bang Jago. Oke. terus apa ya? Sabar mikir. Oh iya ya udah. Saya lupa. Gimana sih? Jadi gini. Nah, kan impor tuh bisa bikin ekonomi negara bisa rusak, Pak, ekonomi negara kita. Karena Kenapa tuh? rata-rata orang Indonesia tuh lebih menyukai impor dari luar negeri dibanding buatan anak negara sendiri, Pak. Oh, berarti lebih senang impor Ya, itu daripada betul, Pak. ekspor. Iya, lebih senang dari ekspor luar negeri. Kenapa impor Eh. tuh jelek? Maksudnya? Kenapa impor tuh berarti nggak bagus dong impor? Impor tuh bagus, Pak. Oh, impor tuh bagus. Tadi katanya karena nggak pakai bikinan anak negeri kan tadi kan? Enggak, orang Indonesia tuh lebih suka impornya orang luar negeri Lebih suka barang dibanding impor. buatannya orang Indonesia sendiri gitu. Oh, lebih suka barang impor. Iya Pak, daripada cewek-cewek barang Pak. dalam Iya, negeri. Pak. Beli Oke. tasnya dari luar negeri, nggak suka Ya. tas buatan Indonesia gitu. Kalau Kemas Iya gimana? Pak, betul. Lebih suka barang Saya- impor dalam negeri? Oh, saya, Pak, impor, Pak. Kirain kamu sedih terus kamu pakainya dalam Lebih murah ya, negeri Kem? semua. Oke, terima kasih Kemas Kualitasnya lebih penjelasannya bagus. sangat komplit nih, calon guru nih kayaknya nih ya. Diaminin nggak teman-temannya? Kemas jadi guru. Ya Impor katanya ya. pengen jadi PNS, Pak. Boleh. Oke, Pak, antar persingkat ya. Impor itu adalah kegiatan pembelian atau pengiriman barang dari luar ke dalam negeri. Ya, jadi nggak harus Indonesia. Jadi kata-katanya dari luar ke dalam. Beli, ya, beli atau kirim. Kemudian lawannya berarti ekspor, langsung saja Pak Antar gabungkan untuk yang lain. Ekspor berarti kebalikannya. Ekspor nih lawan katanya membeli berarti apa? Menjual. Jual. Barang Jual. dari dalam negeri ke luar negeri gitu. Nah, ini pertanyaan buat siapapun boleh jawab selain Kemas ya. Kemas tadi sudah menyampaikan banyak pendapatnya. Ekspor dan impor menurut kalian lebih bagus yang mana buat negara? Setelah tahu Ekspor. ekspor. Alasannya Ekspor. apa? Siapa tadi yang jawab? Jolia ya? Kenapa, Jol? Menjual atau memperkenalkan apa yang kita punya ke luar negeri. Jadi luar negeri juga tahu apa yang kita punya gitu. Oke, bagus sekali. Oke, benar ya. Jadi lebih baik ekspor karena kita memperkenalkan produk kita ke luar negeri. Boleh, itu salah satu Iya, alasan. Pak. Ada yang punya alasan lain? Pamerin. Ada yang Biar punya alasan penghasilan lain? negara nambah, Pak. Biar penghasilan negara nambah. Oke, gini deh. Pak Antar minta pendapat. Yang merasa ekspor lebih baik dari impor, silakan raise hand. Pak Antar pengen tahu. Kayak mana Pak? Gimana? Gak apa-apa tadi. Tinggal pencet kan? Adanya Apanya? klep, Pak. Adanya klep. Ya boleh lah, apapun itu. Yang penting biar ada tandanya. Siapa yang berpendapat ekspor lebih baik dari impor, silakan raise hand. Yang nggak berpendapat berarti bagusan impor nih. Oke. Sudah Pak. Ikut-ikutan aja lah, pokoknya raise hand aja lah. Oke, gitu ya. Jadi lebih baik
ekspor ya, betul ya, lebih baik menjual daripada kebanyakan membeli. Karena kalau kebanyakan beli ya kalian aja lah gampangnya lah ya. Kalian lebih senang dapat uang atau kalian lebih senang menghabiskan uang? Pasti ya senang dua-duanya Mendapatkan mungkin ya, uang. tapi orang tuh pasti Mendapatkan uang, Pak. pengennya punya uang banyak, pengeluarannya sedikit. Oke, berikutnya. Ya, betul. Berikutnya, Reis, kamu jawab banyak nih, Reis. Yo, Reis. Apa, Pak? Yuk, yang belum terjawab, silakan. Yang belum mana? Yang belum ada pajak, ada distribusi, ada barang jasa, ada distributor, kompetitor. Bentar, Pak. Ini Pak, pajak. Pajak apa tuh? Kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi ke badan yang bersifat memaksa, Pak. Oke, betul ya. Jadi singkatnya adalah iuran wajib kepada negara, gitu ya, pajak ya. Reis pernah bayar pajak? Pernah lah. Pernah. Pajak apa? Pajak Apa ya? rumah. Pajak rumah, mobil, motor, tanah. Reis, Farel emang udah punya motor, mobil? Udah dia pembalap, Pak. Kagak, Pak. Kirain itu, Pak. Oke, Orang kalian tua. yang pernah bayar sendiri pajak apa? Kalian udah pernah ke McD, udah pernah ke Ricis, Udah pernah itu kan ke pakai PHB? pajak Udah. juga Udah. makannya, Pak. Pajak Alfamart, makanan. Pak. Pak, Alfamart, Pak. 500 perak, Pak. Alfamart, Pak. Alfamart, Itu Pak. namanya apa? Alfamart. Namanya Pajak. Pajak konsumsi. Pajak. namanya pajak apa? Aduh, Konsumsi. voice falling. namanya ya. Jadi kalian udah pernah bayar pajak namanya pajak PPN, pajak bertambah nilai, biasanya sebesar 10% ya. Kalian lihat di bon atau nota kalian tuh biasanya ada. Oke, thank you. Karena waktunya sebentar lagi sudah 40 menit, kita biar nggak terlalu lama ya, Pak Antar sampaikan saja. Untuk distribusi tadi sudah dijelaskan produksi sama konsumsi ya. Distribusi itu adalah kegiatan penyaluran dari produsen ke konsumen. Yang melakukan disebut distributor. Itu ya, itu distribusi dan distributor. Kemudian yang belum adalah barang. Barang itu segala sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ya yang ada di depan kalian sekarang ini. Handphone, laptop, itu memenuhi kebutuhan untuk belajar online, makanan, minuman kalau kalian lapar. Dan bisa dirasakan Handset. bisa dirasakan wujudnya, bisa dipegang secara fisik, itu barang. Kalau jasa, segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tapi tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya adalah Pak Antar nih, sekarang misalkan nih lagi ngajar, ya kalian nggak bisa megang, ya bisa sih megang Pak Antar, tapi ngapain? Ya, yang bisa dirasakan adalah manfaatnya pada saat ngajar, atau kalian pas ke salon, ya kalian ya bisa mungkin pegang tukang cukurnya, tapi nanti yang digunting bukan rambut kalian, ya. Itu adalah barang dan jasa. Kompetitor ini seperti kalian dengan teman kalian misalkan. Jadi ini adalah persaingan antara dua pihak yang punya tujuan yang sama. Misalkan kalau kita ngomong perusahaan, saat Pak Antar bilang pasta gigi, ya kalian akan menyebut merek apa tuh? Pepsodent. Kompetitor apa yang lain? Colgate. Sensodyne. Pepsodent. Lifebuoy. Close up. Okay. Kodomo. Masih pakai Kodomo. Darli. Oke. Apa kan jenis-jenisnya, Pak? Jenis-jenisnya itu ya, itu kompetitor satu sama lain. Begitu juga dengan merek-merek yang lainnya. Jadi setelah ini nanti akan Pak Antar jelaskan lewat voice note WhatsApp lanjutannya ya, kita akan bicarakan ada tambahan lagi sedikit. Jadi kalian udah tahu istilah-istilah di bidang perekonomian ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Oke, thank you semuanya yang sudah bergabung di ini live ini. Nanti kita lanjutkan di grup. Oke, Pak. Oke, Pak. Luar, Pak. Ya.